travel. Ini harusnya di depan para yang punya travel enak nih bicaranya. Jangan lakukan keharaman. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang haram dalam travel itu. Baik umrah ataupun haji ataupun apapun. Jangan menipu. Sampai di Mekah hotelnya Golden apa namanya? Hilton. Ternyata sampai di Mekah bukan Hilton. Halatin. Halatin itu ada hotel tak jauh dari Hilton itu. Bukan, jauh dari jarak 1,5 kilo lah kalau tak salah. Kalau tidak Halatin berarti Salatin itu. Itu hotelnya. Tapi dijanjikannya apa? Bayarnya mahal 35 juta untuk umrah. Dapatnya hotel 500 kilo. Janjinya yang dekat dengan Masjidil Haram. Nah ini. Untuk mendapatkan duit. Nanti yang diajak apa? Agama. Apa maksudnya? Mereka jual agama. Oh kita harus bersabar. Kita harus begini. Ini sudah ujian dari Allah. Ini takdir kita dari Allah. Terima apa adanya. Itu bukan itunya yang menjadi masalah. Jamaah bisa saja begitu. Untuk mengikhlaskan itu oke. Tapi mereka penipuan tetap penipuan. Dosa tetap dosa. Yang harus diperbaiki apa? Sesuaikan perkataan. Ini para travel banyak kayak gini nih Bapak Ibu. Banyak pihak travel begitu. Ada nanti tambahan lagi Pak? Tidak ada. Aman insya Allah sudah. Sampai di sono diminta 2 juta. Diminta 3 juta. Diminta 5 juta. Dengan dalih A, B, C, D segala macam. Oh banyak penipuan. Hanya untuk apa? PT. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, orang-orang yang menjual agama lewat travel umroh dan haji ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini adalah malamnya Gema Takbir. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Kemudian Allah jadikan kita orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat-Nya. Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. InsyaAllah Allah terima kurban kita, Allah terima puasa kita, Allah terima qiraatul Quran kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini saya memakai satu buku. Buku ini adalah Abdus Salam bin Abdul Hadi pengarangnya. Judul bukunya Laisa Minna. Laisa Minna artinya dalam kitab ini kita mempelajari bagaimana ada orang-orang yang tidak masuk dalam golongan baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, para ulama kemudian berbeda pendapat tentang kalimat laisa minna. Kita mulai. Kata Nabi, laisa minna, kalimat laisa minna di dalam Al-Quran artinya adalah ada nanti sekelompok orang yang disebut oleh Nabi dalam hadisnya itu bukan bagian daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi laisa minna. Kita ambil contoh kita ambil satu contoh daripada hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, man ghasya falaysa min. Barang siapa yang melakukan kecurangan, kata Nabi, bukan dari golongan kami. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kitab ini itu apakah kumpulan hadis atau hanya sekedar qaulus sahabi? Ini kumpulan hadis-hadis Nabi yang ada kaitannya dengan laisa minna atau laisa minni. Maksudnya apa?
Nabi ingin sampaikan, dalam hadis-hadis Nabi yang begitu banyak, ada kalimat yang disampaikan oleh Nabi, ada golongan-golongan yang bukan dari golonganku. Ulama kemudian berbeda pendapat. Apa maksudnya? Kata para ulama, ittafaqal ulama, atau sebagian ulama kemudian berittifaq, bersepakat. Kata para ulama, yang dimaksud daripada laisa minna di sini kata Nabi itu ada dua maknanya. Makna yang pertama adalah orang-orang laisa minna, makna yang pertama yaitu mereka yang dianggap keluar daripada Islam atau kafir atau murtad. Nah, jadi kalau ada orang murtad, ada orang kafir, itu jelas bukan dari bagian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa min, bukan dari golongan kami kata Nabi. Artinya kata Nabi, kalau seandainya ada orang itu riddah, murtad dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, murtad daripada Islam, tidak mengakui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengakui Allah, maka disebut dengan kufur. Kafir atau kufur, keluar daripada Islam. Kata Nabi, bukan dari golongan kami. Tapi kemudian yang kedua, kata Nabi, kata para ulama, ada yang disebut dengan al-murad ats-tsani, wa taratan yakunu al-murad bihi az-zajr wa tarhib, kebencian. Maksudnya bagaimana? Kata Nabi, ada golongan-golongan, mereka muslim, orang Islam, beragamakan Islam, tapi mereka bukan dari golongan kami, kata Nabi. Aku tak mau menganggap mereka, aku tak mau menganggap mereka sebagai bagian daripada diriku. Kata Nabi, kalimat yang tertera di dalam Al-Quran itu, Nabi sebutkan, barang siapa man tashabbaha biqaumin falaysa min, barang siapa yang menyerupai perbuatan-perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani, bukan dari golongan kami, kata Nabi. Ini, tapi mereka muslim. Apakah ini diidentifikasi? Apakah ini diidentikan kepada kemunafikan atau kefasikan? Para ulama mengatakan bisa dua-duanya. Jadi kalau ada orang yang dikatakan oleh Nabi mereka bukan dari pelaku daripada kalimat-kalimat yang ada dalam hadis Nabi. Contoh kata Nabi, ada orang-orang yang menyerupai perbuatan-perbuatan, perbuatan-perbuatan orang-orang kafir. Kita ambil contoh. Ada pakai trompet, pakai pakaian yang pakaian-pakaian yang memang itu pakaian yang identik untuk memperingati hari agama lain. Itu menyerupai kaum mereka, baik Nasrani maupun Yahudi atau sebaliknya, atau yang lain sebagainya. Kata Nabi, falaysa min, mereka bukan dari golongan kami. Nah, ada dua kemungkinan makna di sini. Yang pertama fasik, yang kedua munafik, dari golongan yang disebut oleh Nabi kalau mereka orang muslim. Kalau mereka muslim tapi kemudian mereka melakukan perbuatan yang tidak dicintai oleh baginda Nabi, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama mereka fasik, kemungkinan kedua mereka munafik. Tapi kalau mereka kemudian bukan dari golongan muslim, otomatis itu secara otomatis bisa dikatakan riddah ataupun kufur atau kafir. Contoh, apakah orang-orang non-muslim itu bagian daripada baginda Nabi Muhammad SAW? Tidak. Karena mereka tidak mengikut ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Tetapi ada orang-orang muslim tapi dia kufur. Apa maksudnya? Muslim awalnya, tapi kemudian karena tidak mengakui Allah atau menduakan Allah bisa jadi kufur atau dia musyrik. Bisa jadi dia terjebak dalam kasus riddah atau murtad, keluar daripada Islam. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik. Nah, dalam buku ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam buku ini Allah mengumpulkan Syekh Abdul Salam mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang laisa minna. Baik. Hadis yang pertama ingin kita sampaikan, hadis yang pertama. Kata Nabi, at-taghanna bil Qur'an. At-taghanna bil Qur'an. Ini bukan bernyanyi dengan Al-Qur'an.
Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, laisa minna, bukanlah dari golongan kami, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Man lam yataghadna bil Qur'an. Mereka yang belum menggunakan irama dalam membaca Al-Qur'an. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Misal. Ada orang ngaji baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, sampai di sini paham ya, Bapak Ibu ya? Kata Nabi, falaisa min, mereka bukan dari golongan kami. Tapi ini tidak bisa dipahami begitu saja. Perlu ada penjelasan. Apa penjelasannya? Penjelasan utamanya yang pertama, ada orang-orang yang mengerti baca Al-Quran, ilmu tajwidnya dia ngerti. Tapi dia tak pakai ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran. Nah, ini dia poinnya Pak. Yang pertama. Jadi dia tahu, dia mengerti, dia bisa, dia tahu ilmu tajwid, tapi dia tak menggunakan ilmu tajwid tadi dalam membaca Al-Quran. Pertanyaan pertama, apa hukum mempelajari ilmu tajwid? Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hukum mempelajari ilmu tajwid itu untuk membaca Al-Quran, hukum mempelajari sunnah muakkadah, mempelajarinya. Tapi menggunakannya wajib. Menggunakan ilmu tajwid di dalam membaca Al-Quran hukumnya wajib. Berarti Pak Ustaz, kalau kami tidak tahu ilmu tajwid, kemudian kami baca Quran, salahkah kami begitu? Tak salah. Sampai kita mau mempelajari ilmu tajwid. Jadi jangan Bapak Ibu, hidup kita ini dah terlalu panjang, tapi kita tak bisa membaca Quran dengan baik dan benar. Ini agak sedikit kurang tepat. Atau bahasa lainnya meleset nih. Kenapa meleset? Lama kita hidup di dunia ini, tapi kita tak bisa baca Quran dengan baik dan betul. Setidaknya, tidak pun fasih betul kita baca Quran, setidaknya ada ilmu tajwid yang kita pelajari atau ilmu-ilmu Al-Quran. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Jadi yang pertama poinnya adalah kalimat orang-orang yang baca Quran tapi mereka tidak menggunakan nagham. Nagham itu mereka tidak menggunakan irama, tidak menggunakan tajwid sementara mereka tahu. Itu garis bawahnya. Maka orang yang tahu ilmu tajwid, mengerti ilmu bahasa, mengerti ilmu qiraat, mengerti ilmu nagham atau irama, tapi mereka tidak menggunakan dalam membaca Al-Quran, kata Nabi, falaisa minna. Mereka bukan dari golongan kami. Walaqad dzakara al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani fi Fathil Bari aqwalan fi bayani ma'na qawlu alaihi salatu wassalam lam yataghadna wa zahir anna jami'a ma dzukira yaslu an yakuna muradan. Maksudnya adalah, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, mereka yang sudah mengetahui, mereka yang sudah berilmu. Kalau mereka belum tahu ilmunya, itu tidak bisa dihakimi. Cuma kita ini kalau sudah punya kesempatan, punya waktu, kok tidak mau mempelajari ilmu tajwid, itu kelewatan. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik. Sebenarnya Al-Quran itu tidak boleh diduakan. Al-Quran tidak boleh diduakan. Harus cari waktu untuk mempelajari Al-Quran. Sehingga mohon maaf, Al-Quran itu, mempelajari Al-Quran itu tidak melihat umur. Jangan takut. Jangan sampai Bapak Ibu dengan Al-Quran itu takut. Aku sudah tua, masa belajar tajwid juga lagi? Sampai di sini paham Bapak Ibu? Tidak usah malu. Belajar Al-Quran tidak usah malu. Kemuliaan itu tidak terletak pada umur. Allah berikan kemuliaan Al-Quran kepada siapapun di antara mereka yang berpegang teguh pada Al-Quran. Siapapun yang baca Quran, baik tua mau muda, baca Quran, pakai tajwid, belajar ilmu tajwid, belajar nagham, tak ada masalah. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik. Pemahaman yang kedua. Pemahaman yang kedua Bapak Ibu adalah
orang-orang yang mengerti ilmu irama, baik murattal ataupun mujawwad. Pakailah. Tidak ada masalah. Asalkan kata Nabi tidak melampaui batas. Nah ini Bapak Ibu yang kita sebut dengan melampaui batas di sini adalah ada orang-orang yang membaca Al-Quran memang niatnya bukan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Di kamar mandi dia pakai baca Quran dengan tajwid, pakai. Di dalam kamar mandi pakai irama. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kamar mandi. Di luar kamar mandi pas jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu tak betul itu. Itu jelas tak betul itu. Yang kedua, ketika dia sholat sendiri, itu bacaannya minta ampun pendeknya. Tapi pas dia jadi imam, bacaannya panjang pol. Ini bahasa kita nih Pak. Apa maksudnya? Maksudnya adalah jangan sampai kita salah nih, jangan sampai salah niat. Nah ini penting untuk kita pahami. Itu pemahaman yang kedua. Kata Nabi, laisa minna man lam yataghadna bil Quran. Kemudian apa yang harus kita lakukan bagi kita umat muslim dengan Al-Quran ini? Jangan sampai ketinggalan. Kita pelajari. Kita mempelajari Al-Quran. Nah, baik bagi Bapak Ibu sekalian yang belum bisa membaca Al-Quran, mudah-mudahan nanti di Masjid Jamiatul Zahidin ada program tahsin qiraatil Quran, atau ada program menghafal Quran, atau ada program buat lansia, orang tua, atau siapapun untuk membaca Al-Quran. Pokoknya isi. Tidak bisa. Ngaji begini, baik sangat. Baca Quran juga baik. Tapi kalau bisa, di samping kebaikan mengaji seperti ini, kita juga ambil kebaikan membaca Al-Quran. Itu lebih penting. Penting juga. Karena mohon maaf, kalau kita mengerti ilmu Al-Quran dan pandai membaca Al-Quran, ketika anak kita tak bisa baca Quran, itu rasanya tinggi sekali. Rasa malu dalam diri kita tinggi, Pak. Tapi kalau kita pun tak pandai baca Quran, jangan berharap besar kalau anaknya pun tak bisa baca Quran. Kadang menular. Lebih baik saya tak bisa baca Quran tapi anak saya baca Quran. Itu tak lebih baik. Lebih baik kedua-duanya bisa baca Quran. Ini bahasa yang muncul di kalangan masyarakat. Lebih baik pokoknya anakku bisa baca Quran. Aku tak bisa, tak ada masalah. Yang penting anakku bisa. Itu tak bisa, tak cocok. Harusnya kalimatnya adalah semuanya harus bisa baca Quran. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Al-Quran ini cocok untuk semua umat manusia, baik muslim ataupun non-muslim. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik. Dan ini penting untuk kita. Nah, itu hadis yang pertama. Maka kemudian kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sebaiknya kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, mendekat dengan Quran, perbanyak mempelajari ilmu Al-Quran, pakailah ilmu-ilmu tersebut dalam membaca Al-Quran. Baik. Kemudian hadis yang kedua, makarimal akhlak kata Nabi. An Ali radhiyallahu anhu qala. Ini mesti jarang Bapak Ibu mendengarkan hadis ini. Karena hadis ini dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib. Biasanya hadis Ali bin Abi Thalib itu mesti diidentikan kepada Syiah. Tidak semua hadis itu identik kepada tidak semua hadis Ali itu identik kepada Syiah. Sehingga sebenarnya ada kekhawatiran daripada para ulama, mereka menakutkan bahwa mengkhawatirkan bahwa ada hadis-hadis Ali ini dipakai oleh kelompok-kelompok Syiah. Dijadikanlah itu sebagai alasan yang kuat bagi mereka untuk tetap bisa mendukung Syiah. Tapi tidak semua Bapak Ibu, tidak semua. Memang ada beberapa hadis-hadis dari yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib itu yang kemudian dipalsukan oleh orang-orang Syiah, itu banyak. Baik. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Thalathun man lam yakun fihi falaysa minni wala min Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, kata Nabi menukil daripada kalimat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau?
Maaf, 3 sifat. Yang 3 sifat ini kalau tidak ada dalam diri seorang muslim, kata Nabi, falaisa minni, dia bukan bagian daripada kami, kata dia. Yang kedua, falaisa minallah, dan juga bukan dari bagian Allah, kata dia. Bagian Allah itu maksudnya Allah membenci mereka. Apa nih? Oke, baik. Salatun man lam yakun fihi falaysa minni wala min Allah. Allah tidak menyukai mereka, Allah membenci mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang di dalam dirinya tidak ada 3 perkara. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi ayat hadis ini, kita ulangi, hadis ini berbicara tentang 2 aspek sekaligus. Baik muslim ataupun non-muslim. Kalau dia muslim kafir, secara sifat kemanusiaan dia wajib. Jadi gini, fitrah manusia, ini fitrah manusia. Fitrah manusia, baik muslim ataupun non-muslim, itu fitrah sebagai seorang manusia, itu berkelakuan baik. Itu fitrah, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu lihat non-muslim kok baik, itu fitrah dia manusia. Fitrah sebagai manusia. Justru yang unik itu adalah, ada non-muslim, ada muslim tapi tak punya adab. Ada muslim tapi tak punya akhlak. Ada muslim tapi tak punya karakter. Ada muslim tapi tak beretika. Itu yang kita curigai. Sudah yang pertama dia muslim, yang kedua sudah dia keluar daripada fitrah dia sebagai seorang manusia, yang kedua melanggar fitrah dia sebagai seorang beragama Islam. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik. Yang pertama kata Nabi, ada 2. Yang pertama, orang kafir. Orang kafir atau non-muslim. Identik fitrah kemanusiaan itu adalah baik. Baik dia muslim ataupun non-muslim, identik fitrah manusia atau kefitrahan sebagai seorang manusia adalah berlaku baik. Jadi berlaku baik, berkelakuan baik, itu semua agama sepakat itu adalah fitrah manusia. Tapi yang kedua Bapak Ibu, ada fitrah yang kedua bagi kita. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah fataran nasa alaih. La tabdila li kalimatillah, kata Allah. Ada fitrah yang kedua. Fitrah yang kedua itu adalah beragamakan Islam. Bapak Ibu kita gores sedikit. Semua janin, semua bayi yang berada dalam rahim, semua janin itu yang berada di dalam rahim ibunya, itu agama asalnya Islam. Agama asalnya. Karena mereka sudah bersyahadat kepada Allah. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu sudah syarat sudah menjadi syarat wajib sebelum keluar. Jadi kalau dia tidak mengakui bahwa Allah itu Esa, Tuhannya, maka dia tak akan dikeluarkan oleh Allah. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, ketika janin yang berada di dalam rahim ibunya, semua agama janin tersebut masih beragamakan Islam. Kecuali dia kemudian setelah itu baru keluar. Makanya Bapak Ibu, ibu-ibu ini, Bapak Ibu di sini, itu ketika ditanya kapan bersyahadat, jawabannya sebenarnya yang lebih tepat, kami belum pernah murtad. Nah, itu lebih tepatnya. Karena apa? Karena kita sudah bersyahadat semenjak di rahim ibu kita, yang dari awalnya Islam. Kecuali, mohon maaf, mereka yang sebelumnya non-muslim. Ketika mereka sebelumnya non-muslim, kemudian mereka bersyahadat. Pada hakikatnya janin, semua janin di dalam rahim itu Islam. Ketika mereka sudah keluar, fa'abawaihi yuhawwidanihi am yumajjisanihi am yunassiranihi. Bisa nanti dia majusi, bisa dia Nasrani, bisa dia Buddha, bisa dia Hindu, bisa Kongfucu, bisa Kristiani atau Kristen, bisa dia Bahai, tergantung kepada orang tuanya. Bisa juga dia beragamakan Islam. 2 makna daripada aba di situ, maknanya 2. 1 bermaknakan lingkungan, yang kedua bermaknakan abawai di situ artinya orang tua. Artinya apa? Ada orang tuanya Islam, anaknya non-muslim. Ada anaknya muslim, anaknya non-muslim, anaknya muslim, orang tuanya non-muslim. Atau kemudian bisa jadi dua-duanya muslim, bisa jadi dua-duanya tidak muslim. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu sering lihat ada anak yang muslim tapi bapaknya tak muslim. Ada pernah lihat?
Pernah ya? Ada bapaknya Islam, anaknya tak Muslim. Atau sebaliknya. Atau dua-duanya tidak Islam, atau dua-duanya Islam. Maka bahasanya dalam hadis Nabi, tergantung pada orang tua dan lingkungan. Yuhawidanihi am yunassiranihi am yumajjisan. Dijadikannya Yahudi kah? Dijadikannya Nasrani kah? Dijadikannya Majusi kah? Itu tergantung. Misal, Bapak Ibu, mohon maaf, misal. Kita ambil contoh. Ada seorang Muslim. Kemudian dia berada di lingkungan non-Muslim. Itu lambat laun bisa jadi non-Muslim, Bapak Ibu. Sekalipun orang tuanya Muslim. Bisa lambat laun menjadi non-Muslim. Atau sebaliknya. Seorang pemuda berada di lingkungan Muslim. Dia non-Muslim. Bisa lambat laun dia akan menjadi seorang Muslim. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Baik, ini tergantung lingkungan. Tapi ketika dia masih kecil itu akan mengikuti agama orang tuanya. Agama orang tuanya. Tapi ada anak-anak yang di masa-masa mereka yang masih kecil, tapi mereka sudah menjadi orang-orang yang bisa memilih agama. Nah, dan itu adalah kelebihan yang Allah berikan. Baik, kembali kepada kasus tadi. Nah, kembali kepada fitrah kita yang pertama sebagai fitrah kemanusiaan. Semua agama sama, artinya semua agama sepakat bahwa ada fitrah kemanusiaan. Fitrahnya adalah makarimal akhlak, akhlak yang mulia. Apa itu akhlak mulia? Yang pertama, akhlak yang mulia tersebut kata Nabi dalam hadisnya, qala hilmun atau halimun. Apa itu hilmun itu? Bersikap lemah lembut. Ini dia. Ada orang yang bersikap lemah lembut, itu fitrah Bapak Ibu. Kenapa fitrah? Diartikan sebagai diartikan melalui nama kita Bapak Ibu. Insun. Insun itu artinya lembut. Anis itu artinya lembut. Kalau ada anak-anak bernama Anis berarti dia lembut. Tapi kalau kasar dia berarti kebalikan daripada namanya. Itu sesat berarti itu. Salah kasih nama atau maunya harusnya sadis gitu ya. Sampai di sini paham ya Bapak? Hilmun, halim, lembut, berlemah lembut. Itu sikap kita sebagai seorang Muslim. Lawan katanya adalah kasar. Sampai sini paham ya? Kasar. Atau keras. Kalau insun berarti lawan katanya jin. Jin itu keras. Bukan berarti jin itu keras. Enggak, maksudnya bukan keras itunya. Tapi keras dari secara watak. Berarti kalau ada anak-anak yang wataknya keras, berarti itu jin Ustaz. Ayo belum tentu juga. Nanti tersinggung orang tuanya nanti. Ada anak wataknya keras, ibu ini anak ibu berarti jin nih gitu. Itu nanti tersinggung orang tuanya. Jangan salah. Apa itu salah itu bukan. Artinya watak itu bisa dibentuk juga. Asalnya fitrah kita sebagai seorang manusia itu, karakter kita, watak kita, sifat kita, itu pada hakikatnya kita berlemah lembut, kata Nabi. Lemah lembut orangnya pada hakikatnya. Karena menyesuaikan namanya. Karena menyesuaikan namanya yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Insun, unasun, anisun, annasu. Nah, jadi banyak. Jadi ada nama-nama manusia itu dalam Al-Quran. Ada insun, kemudian insanun, ada unasun, ada annasu, ada anisun. Jadi banyak namanya. Dan artinya sama. Lembut. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Jadi Bapak Ibu kalau kembali kepada fitrah, kalau kita kembali kepada fitrah kita, berarti kita ini berperilaku lemah lembut. Jadi kalau kita sedang kasar, berarti kita sedang keluar daripada fitrah kita sebagai seorang manusia. Itu yang pertama. Yarudduhu bihi al-jahlul jahil. Orang yang kemudian berlemah lembut, orang yang kemudian punya akhlak yang mulia dengan gaya yang berlemah lembut, itu orang-orang yang dianggap berakhlak mahmudah, memiliki akhlak yang terpuji. Yang kedua, husnul khuluqin ya'isu bihi finnas, memiliki akhlak yang mulia ketika dia bermuasyarah bersama manusia, berinteraksi dengan manusia. Maksudnya apa? Dia punya akhlak yang baik. Sopan santunnya terjaga. Akhlaknya terjaga. Tata bahasa dia terjaga. Ketika dia berbicara dengan orang tua, sopan santunnya terjaga. Dia tahu bagaimana berbicara dengan yang tua, berbicara dengan yang muda, berbicara dengan anak-anak. Dia tahu. Kemudian kata Nabi, orang seperti ini punya akhlak yang mulia. Yang ketiga, wara'un. Yang ketiga ini agak berat sedikit. Yang ketiga kata Nabi, wara'.
Wara ini orang-orang yang bisa melepas diri daripada perbuatan-perbuatan yang syubhat. Jadi wara itu artinya Bapak Ibu, orang yang bisa melepaskan diri dia atau menjaga diri dia dari perbuatan-perbuatan syubhat. Maka wara dia. Pertanyaan selanjutnya. Adakah orang-orang yang tidak mengerti dengan hal-hal yang syubhat tadi? Ada. Adakah orang-orang yang terjerumus dalam kesyubhatan? Banyak. Bayangkan kata Nabi, yang terjerumus ke dalam syubhat bukan bagian daripada kami, kata Nabi. Yang terjerumus dalam perilaku syubhat bukan dari golongan kami, kata Nabi. Berarti kita umat muslim harus bisa menjaga diri dari perbuatan syubhat. Kita ambil contoh perbuatan syubhat yang paling sederhana. Bapak Ibu, kalau ada minuman atau makanan yang belum disuguhkan, jangan dimakan. Jangan dimakan. Maksudnya belum dipersilahkan kita untuk makan, jangan makan. Bisa jadi itu bagian daripada taktik syaitan untuk menjerumuskan kita ke dalam syubhat. Contohnya aqua nih, minuman ini. Ini kan tak dipersilahkan saya minum. Meskipun saya tahu ini untuk Ustadz ini. Tapi kan belum dipersilahkan untuk minum. Kalau kita pengen betul-betul menjaga diri, jangan minum. Kenapa? Sampai dipersilahkan. Ini yang paling banyak terjadi adalah banyak orang masuk toko, ambil barang, kemudian minum dulu, belum bayar. Belum ada akad di situ. Bagian daripada kesyubhatan. Yang syubhat tadi kalau kita pakai, kalau kita minum, kalau kita makan, jadi apa? Jadi haram. Bapak Ibu masuk supermarket. Sudah ada label di situ. Belum bayar. Belum juga Bapak Ibu belum bayar, kemudian belum ada akad dengan penjual. Bapak Ibu buka segelnya. Bapak Ibu pakai barangnya. Bapak Ibu kemudian minum dan lain sebagainya. Nanti kemudian baru bayar belakangan. Salahkah? Salah Bapak Ibu. Salah. Itu masuk dalam kategori awalnya barang tadi syubhat, jadi kemudian ketika kita makan, pakai, kemudian haram. Terkecuali ada barang-barang yang kemudian mohon maaf di situ ada petugas atau pelayannya. Silahkan coba Pak, tak ada masalah, boleh mereka yang bukakan segelnya. Itu lain cerita, sudah ada izin. Dan itu akad secara tidak mutlak. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Masuk warung bakso, tiba-tiba ambil kerupuk cabai, memang itu dijual. Tapi ada akadkah di situ? Jadi jangan salah. Transaksi jual beli dengan akad. Baik akad itu tersurat ataupun tersirat. Baik akad itu diucapkan atau tidak diucapkan. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Itu bagian daripada kesyubhatan. Sehingga Bapak Ibu kita bisa terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Maka wara itu penting. Maka dalam kehidupan hari-hari menjadi orang yang wara itu penting. Sekarang pertanyaannya, apa pentingnya kita memiliki tiga sifat tadi? Lemah lembut, kemudian berakhlak mulia, yang ketiga punya wara. Apa manfaat dan fadilahnya kita punya tiga sifat tersebut? Yang pertama Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata para ulama, memperbanyak saudara. Pertanyaannya, ada orang kasar, keras kasar dia, kira-kira mau enggak orang berkawan sama dia? Maling dia, pencuri dia, mau enggak orang berkawan dengan dia? Mabuk dia, mau enggak orang berkawan? Tutur katanya enggak sopan, keras tak menentu, kemudian kalimat-kalimat dalam ucapannya banyak yang tidak sopan, tidak baik, kasar, keras, tak menentu. Kira-kira ada tak orang yang mau berteman dengan dia, bersaudara dengan dia? Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, memperkecil perpecahan. Kata para ulama, memperkecil perpecahan. Orang yang berakhlak mulia itu dicintai orang. Jadi kalau kita pengen dicintai orang, punya akhlak. Kalau kita nggak pengen dimusuhi orang, jangan punya akhlak. Sederhana Pak. Bodoh kali seorang laki-laki, nggak pinter dia, tidak kaya dia, laki-laki. Baik laki-laki ataupun perempuan. Berakhlak mulia dia, beradab dia, beretika dia, tutur bahasanya sopan. Saya kira tak ada yang tak mau Pak. Yang tak mau hanya orang-orang yang tak sehat saja. Jangankan dia sebagai seorang penghafal Quran.
Cuman dia punya akhlak mulia, tutur bahasanya baik, sopan santun terjaga, etiknya oke, etikanya, adabnya baik. Itu semua orang suka. Nggak perlu ganteng, nggak perlu cantik, semua orang senang itu, Pak. Itu yang diharapkan orang. Tapi cantik, kaya, kemudian, mohon maaf, akhlaknya seperti syaitan. Ada yang mau? Nggak akan ada yang mau. Kaya sekali dia, cantik sekali dia, ganteng sekali dia. Kalau nggak ada dia punya adab, sopan santun, akhlaknya, nggak bisa. Baik, yang ketiga, dicintai oleh manusia. Dicintai oleh manusia. Apa kata Nabi? Man lam yarham la yurham. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi, orang yang tidak saling menyayangi, mereka tidak akan disayangi. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Allah mencintai manusia-manusia yang memiliki akhlak-akhlak yang baik. Manusia-manusia yang punya sifat Rahman Rahim. Itu Allah suka, Allah cinta. Kata Allah, kalau ada manusia yang memiliki sifat halim, kemudian wara, husnul khuluq, itu mesti dia akan berrahman kepada orang. Mesti dia punya sifat rahim pada manusia. Jangankan pada manusia, pada tumbuh-tumbuhan mereka punya, pada binatang mereka punya, apalagi kepada manusia. Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, mesti Bapak Ibu, Allah juga sayang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ini kucing cuma ngambil tempe ditendang, Pak. Betul apa betul Bapak Ibu? Yang betul sih itu keras. Kucing ngambil lauk di atas tudung saji, dibukanya tudung saji tadi, diambilnya lauk tadi. Kita udah mulai mengumpat tuh, dasar kucing tak punya otak kucing nih. Sejak kapan kucing itu punya adab? Sejak kapan kucing punya otak? Berarti yang berbicara itu yang perlu kita cari tahu, Pak, sehat apa tidak? Memang begitu watak kucing. Kalau kita marah kepada kucing, berarti kira-kira kita sehat apa tak sehat? Sampai sini pahami. Wih, ini memang kurang aja kucingnya. Tak berak di mana-mana. Kalau dia tahu Bapak Ibu tempat beraknya, ajarkan dia. Ajarkan. Kucing itu kalau diajarkan, mohon maaf, binatang itu, kalau diajarkan yang baik, dia tahu tempatnya, Pak. Serius. Manusia sudah diajarkan tempat buang air, itu jelas masih bisa berak tengah jalan. Kasarnya apa? Sudah diajarkan kepada manusia akhlak yang baik, akhlak yang mulia, masih tidak punya adab, masih tidak punya akhlak. Coba bayangkan Bapak Ibu. Itu manusia. Binatang, kucing Bapak Ibu, latihlah kucing itu untuk, mohon maaf, latih kucing itu untuk berak pada tempatnya. Nanti kucing itu tidak akan keluar dari tempat beraknya itu, kecuali kalau dia pengen berak di situ. Tidak akan dia tempat lain, Pak. Itu kalau kita latih. Kalau kita mau melatih dia. Kalau mau kita mengajarnya. Ini manusia sudah diajar 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 4 tahun kuliah, masih tak punya adab. Kurang banyakkah belajarnya? Tambah lagi. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Jangan salah. Makanya mohon maaf kalau ada manusia yang tidak berakhlak diidentikan kepada binatang. Balhum adol, kata Allah. Bahkan mereka lebih parah daripada binatang. Kenapa kok lebih parah? Wong binatang aja diajarkan bisa kok. Masa manusia diajarkan kok nggak bisa? Kemana kesempurnaan yang Allah berikan? Sampai sini paham Bapak Ibu? Kita ambil contoh. Tahu dia khamar itu haram. Tahu dia khamar itu haram. Tahu dia narkoba itu haram. Tahu dia kemudian bezinah itu haram. Tahu. Tahu mereka kalau membunuh itu haram. Tahu. Tapi mengapa mereka masih lakukan? Yang melakukan itu belajar apa tidak? Sekolah atau tidak? Minimal mereka sekolah berapa tahun itu? 6 tahun tambah 3, 9 tambah 3, 12 tahun. Itu minimal sampai SMA. Minimal. Tapi masih bisa melakukan perbuatan-perbuatan di luar batas kemanusiaan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu kata Allah, irhamu man, kata Nabi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Inna fika khaslataini yuhibbuhumullah. Kata Nabi, di dalam diri manusia ada 2 sifat yang kemudian dicintai oleh Allah. Yang pertama al-hilmu wal anatu, sama. Artinya punya sifat lemah lembut
dan tata krama yang baik. Nah, jadi Bapak Ibu, kita belajar bersama dengan menggunakan akal yang baik, kita belajar bersama menjadi manusia yang lebih mulia. Ada setidaknya 3 hal, kata Nabi, 3 hal, kata para ulama, 3 hal mengapa sifat yang 3 tadi penting yang ada dalam diri kita. Nah sekarang, mengapa kita penting wara'? Wara' kita penting. Sekarang ini zaman penuh dengan syubhat. Kita sudah belajar di 30 tanda datangnya akhir zaman. Di antara 30 tandanya datangnya akhir zaman tadi, itu fitnah-fitnah itu semuanya disebutkan oleh para ulama syubhat. Apa namanya Bapak Ibu? Syubhat. Syubhat itu kalau kita hindari, selamat. Kalau kita lakukan, haram. Sampai sini paham Bapak Ibu? Baik. Jadi penting atau tak penting orang di akhir zaman itu wara'? Penting. Karena itu menunjukkan jalan keselamatan. Salah satu dasar jalan keselamatan di akhir zaman itu menghindari dari perbuatan-perbuatan yang syubhat. Banyak syubhat tuh Bapak Ibu. Jangan salah, syubhat itu banyak. Baik. Kemudian kata Nabi, hadis yang ketiga. Kata Nabi, hadis yang ketiga, man hamala alaina silah falaysa minna wa man ghasyana falaysa minna. Nah, ini ada kaitannya banyak nih Bapak Ibu. Barang siapa yang membawa pedang ke wajah seorang muslim, maka dia bukan dari golongan kami. Barang siapa yang melakukan tipu daya, dia bukan golongan kami. Barang siapa dia yang melakukan penipuan, dia bukan dari golongan Nabi. Kata Nabi, yang tadi kembali, ini berlaku untuk semuanya. Non-muslim ataupun muslim. Tapi lebih ketat lagi Nabi katakan pada orang-orang yang beragamakan Islam. Bapak Ibu, hari ini tipu daya itu penting. Kenapa? Karena kalau tidak dengan tipu daya, program tak jalan. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Kalau Bapak Ibu tidak, mohon maaf jangan ada yang tersinggung, baik yang di pasar ataupun yang di mana, kalau ada orang berjualan dengan menggunakan daya penipuan, itu mesti tak ada berkahnya, kemudian tidak ada kehalalannya. Artinya apa Bapak Ibu? Orang yang berniaga, kemudian dia bumbui dengan kecurangan, dia bumbui dengan tipu daya, kata Nabi, aku tidak mau menganggap mereka sebagai golonganku. Artinya kalau Nabi sudah tidak menganggap dia dari golongan Nabi, maka mohon maaf, itu orang tidak akan mungkin mendapatkan syafaatnya Nabi. Tidak mungkin, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang melakukan kecurangan, orang yang melakukan penipuan, itu mesti tidak ada keberkahan. Karena kata Nabi, aku bersama orang-orang yang penuh keberkahan. Kalau Nabi ada, mohon maaf, Nabi bersama dengan orang-orang yang memiliki sifat kemuliaan, menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya, itu keberkahan itu ada. Keberkahan itu ada. Yakinlah. Tapi kalau mohon maaf, kita tak yakin, memang tujuannya nak menipu aja. Jualan online di dalam Facebook. Barang jual lemari sepatu atau rak sepatu. Harga 550.000. Yang parah lagi itu cepat-cepat itu pelanggan percaya. Dah jelas itu online belum tahu, ini kayaknya penipuan. Dan banyak itu. Orang-orang yang menipu demi mendapatkan dunia itu banyak. Karena memang mohon maaf. Kalau bahasa-bahasa mereka, bagaimana kami mau makan Pak Ustaz? Bagaimana kami mau hidup? Sementara kami tak punya pekerjaan. Tidak mesti menghalalkan yang haram. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Ini tolong dipahami baik-baik. Jangan menghalalkan yang haram sekalipun dalam kondisi yang genting sekalipun. Kita masih bisa makan, tapi mungkin kita belum bisa memenuhi kebutuhan seutuhnya. Jangan lakukan kecurangan, jangan lakukan tipuan, jangan melakukan tipu daya. Sesungguhnya apa yang kita lakukan Allah angkat, Allah ambil secepat mungkin. Jadi jangan Bapak Ibu. Kalau kita jualan dalam perniagaan, apapun yang kita jual, lakukan dengan kejujuran. Tak ada masalah Bapak Ibu, tak ada masalah. Insya Allah, yakinlah rezeki Allah yang kasih. Yakin seyakin-yakinnya. Ini masalahnya Bapak Ibu, kaitannya dengan ketidakyakinan. Sehingga mohon maaf ketika mereka tidak yakin dengan Allah, tak yakin dengan kuasa ilahi, mereka menipu.
mereka membongak, mereka melakukan kecurangan. Sampai sini paham Bapak Ibu? Apa kecurangan yang mereka lakukan? Di dalam jualan online misalkan, kita sudah jelaskan juga sebagian. Apa maksudnya? Mereka buat fotonya bagus minta ampun. Atau foto yang lain, yang dipesan, yang datang ke sono yang tak sesuai. Sampai sini paham Bapak Ibu? Itu penipuan apa tidak? Penipuan. Sampai sini paham? Kita jual air mineral, bagus, sehat. Tapi ternyata sama dengan yang lain. Artinya ada unsur penipuan. Ini sederhana Bapak Ibu, yang sering kita dapatkan. Jeruk bagus. Ternyata di dalam jeruk itu ada, di bawahnya ada yang busuk-busuk. Ternyata tidak semuanya bagus. Kemudian ada yang protes daripada jamaah yang membeli, kemudian protes. Bang, coba yang jujur kalau jualan. Apa kata mereka? Jangan kalian ikut campur urusan kami. Yuyu gua. Sampai sini paham Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu temukan orang seperti itu, ingatkan mereka. Setelah Bapak Ibu selesai mengingatkan mereka, pergilah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Timbangan yang kemudian mereka buat, timbangan mereka itu rusak. Mereka otak-atik timbangannya sehingga mohon maaf itu bisa membuat berat sebelah atau tidak adil. Itu kecurangan, curang Bapak Ibu. Man ghasya falaysa minni, kata Nabi. Orang yang melakukan kecurangan dalam apapun dia, bukan dari golongan kami. Bukan dari golongan kami. Itu Nabi yang bilang. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Nah, sama halnya Bapak Ibu dalam hadis yang tadi kita bacakan, man hamala alaih. Barang siapa yang man hamala alaina silah. Barang siapa yang membawa pedang kemudian menghunuskan ke depan wajah sesama muslimnya, maka dia bukan dari golongan kami. Dua maksud hadis tersebut. Yang pertama, ada orang-orang yang kemudian tidak memperhatikan keislaman seorang muslim. Ada orang-orang yang tidak memperhatikan keislaman seorang muslim itu sendiri. Bapak Ibu, hargai keislaman saudara kita Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau ada kita muslim, jangan dikafir-kafirkan. Tak boleh. Sangat tak boleh sekali. Haram. Man kafara fahuwa kafir. Yang mengkafirkan dia kafir. Sampai sini paham Bapak Ibu? Baik. Kita tidak boleh Bapak Ibu. Orang yang mencela sesama muslim sama dengan mengangkat pedang ke hadapan sama muslim. Orang yang orang yang membicarakan aibnya seorang muslim kepada muslim yang lain, sama halnya dia sedang mengangkat pedang ke hadapan kawan dia, saudara dia muslim. Sama. Artinya apa? Orang muslim itu kehormatannya dijaga. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Susah Pak Ustadz menjaganya. Dia minta ampun dah pokoknya gitu. Kadang-kadang bukan salah orang, bisa jadi salah kita. Jangan cepat-cepat menyalahkan orang. Tengok dulu diri kita nih. Dah betul atau belum? Bisa jadi orang marah itu gara-gara kita. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Orang membuat marah. Bisa jadi orang itu marah karena kita. Atau mungkin sebaliknya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Taib. Yang kedua kata Nabi, jangan melakukan penipuan. Nah, makna ghish di sini kecurangan. Kecurangan dalam segala apapun. Misal nih, ini Bapak Ibu kontraktor. Ini parah nih. Kontraktor nih perlu juga diingatkan nih. Contoh yang paling sederhana, pembangunan masjid. Di dalam proposal mereka sebutkan semennya semen Padang. Ketika sudah selesai, mohon maaf, cair dana tersebut, mereka buat semennya bukan semen Padang. Itu penipuan apa tidak? Penipuan. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Orang-orang yang melakukan kecurangan. Kursi pengadaan barang dari bahan yang jati. Ternyata yang sampai bukan bahan jati, tapi bahan yang lain. Itu kira-kira curang apa tidak curang? Baik. Beli barang. Ini yang sekolah-sekolah. Membeli barang. Minta sama penjual itu nota kosong. Nota kosong untuk apa? Untuk mengangkat harga. Mudah-mudahan banyak yang toko-toko tuh yang tak mau memberikan nota kosong. Hati-hati Pak, hati-hati. Kita buat nota kosong, kita tulis di situ. Harganya yang tadi kita beli cuma 70.000. Kita tulis dalam nota kosong itu 120.000. Kira-kira ada berapa ribu yang kita ambil?
50.000. 50.000 itu sama sekali bukan hak kita, haram untuk dimakan. Kecuali ada unsur-unsur tertentu yang memang harus kita lawan. Tapi kalau tidak ada unsur-unsur ketentuan yang harus kita lawan, itu pun tidak dibenarkan. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Apapun itu, jangan makan dari harta yang haram. Jangan makan dari harta yang syubhat. Tak ada berkahnya sama sekali. Tak ada. Jadi jangan salah, dapat duit 10 juta. Tapi kok 1 hari 2 hari habis. Tak ada sisa. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Saya punya teman kerja di salah satu tempat kerja. Gajinya per bulan 8 sampai 10 juta. Masuk jam 8 pagi, balik jam 9 pagi. Jadi masuk jam 8 pagi, balik jam 9 pagi. Pekerjaannya tidak ada. Cuman nyantai duduk santai saja. Tapi gajinya 8 juta sampai 10 juta. Kira-kira berapa jam dia kerja Bapak Ibu? Berapa? Jam 8 dia pergi jam 8 pagi, baliknya jam 9 pagi. Berapa Pak? 36 jam atau 1 jam? Salah Pak, 1 jam Pak. Di hari yang sama, jam 8 dia masuk kerja, jam 9 dia balik. Menabung 100.000 pun dari 10 juta itu tak bisa. Saking tidak ada berkahnya. Bukan hari yang sama, di hari yang sama. Dia kerja jam 8 pagi, dia balik jam 9 pagi. Cuman 1 jam, arti bahasa lain, cuman store muka. Itu kalau bahasa orang kini namanya makan gaji buto katanya. Sampai sini paham Bapak Ibu? Tidak ada berkahnya sama sekali. Gaji buta itu apa? Gajinya tetap, matanya buta aja. Pokoknya tangannya menerima, matanya tidak melihat. Sampai sini paham? Maka disebut dengan gaji buta. Dia tangannya menerima gaji, matanya menutup dari kebenaran. Tidak mau dia, tutup dari kebenaran. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Jadi sekarang ini sudah terlalu banyak yang haram dan syubhat itu sudah terlalu banyak. Baik di sekolah, baik di pemerintah, dan lain sebagainya. Sudah terlalu banyak yang haram itu. Mohon maaf, tingkah lakunya udah kayak setan semua rata-rata. Yang siapa yang makan yang haram-haram tadi? Jangan cepat tersinggung. Yang makan yang haram-haram tadi, begitulah Pak. Jangan salah, orang yang memakan yang haram dan syubhat itu tingkah lakunya diidentikan seperti itu Bapak Ibu. Maka belajarlah mencari yang halal dan yang haram. Jauhi betul dari hal-hal yang haram. Maka orang yang melakukan kecurangan itu sama. Dia sedang mencari harta yang haram. Dia sedang mencari harta yang haram dengan cara menipu. Kita udah sering kena tipu di Shopee itu. Shopee pun banyak itu. Kalau tak pandai-pandai kita habis kita kena tipu Bapak Ibu. Banyak orang yang bisa memanfaatkan. Termasuk sekarang ini banyak penipuan dengan gaya simpan pinjam online, pinjam online itu, simpan pinjam online itu. Pokoknya Bapak Ibu kalau bisa, kalau memang tidak perlu betul, tak usah minjam online, tak usah. Lebih baik tak makan sehari daripada harus menanggung resikonya bertahun-tahun Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu pinjam online, kemudian tak sanggup bayar. Kemudian mereka publikasi kita. Mereka sebarkan berita hoaks tentang kita. Dibuatlah foto kita tak berbaju, bergandengkan dengan perempuan, kemudian disebarkan. Hilanglah kita Pak, hilang akal kita, ujung-ujungnya stres, bunuh diri. Sampai sini paham Bapak Ibu? Itu namanya pembunuhan karakter. Banyak yang terjadi saat ini Bapak Ibu, syubhat itu. Keharaman perbuatan. Cuman pengen apa? Pengen yang halal, pengen mendapatkan duit saja. Travel. Ini harusnya di depan para yang punya travel enak nih berbicaranya. Jangan lakukan keharaman. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang haram dalam travel itu. Baik umrah ataupun haji ataupun apapun. Jangan menipu. Sampai di Mekah hotelnya Golden Hilton. Ternyata sampai di Mekah bukan Hilton. Halatin itu ada hotel tak jauh dari Hilton itu. Bukan, jauh dari jarak 1,5 kilo lah kalau tak salah. Kalau tidak Halatin berarti Salatin itu. Itu hotelnya. Tapi dijanjikannya apa? Bayarnya mahal 35 juta untuk umroh.
dapatnya hotel 500 kilo. Janjinya yang dekat dengan Masjidil Haram. Nah ini, untuk mendapatkan duit. Nanti yang diajak apa? Agama. Apa maksudnya? Mereka jual agama. Oh, kita harus bersabar. Kita harus begini. Ini sudah ujian dari Allah. Ini takdir kita dari Allah. Terima apa adanya. Itu bukan itunya yang menjadi masalah. Jamaah bisa saja begitu. Untuk mengikhlaskan itu oke. Tapi mereka penipuan tetap penipuan. Dosa tetap dosa. Yang harus diperbaiki apa? Sesuaikan perkataan. Ini para travel banyak kayak gini nih Bapak Ibu. Banyak pihak travel begitu. Ada nanti tambahan lagi Pak? Tidak ada. Aman insya Allah sudah. Sampai di sono diminta 2 juta. Diminta 3 juta. Diminta 5 juta. Dengan dalih A, B, C, D segala macam. Oh banyak penipuan. Hanya untuk apa? PT. Jadi mohon maaf Bapak Ibu. Orang-orang yang menjual agama. Lewat travel umroh dan haji. Ada. Ini kita ambil contoh sekarang. Yang berangkat haji. Jangan pakai visa ziarah kata orang. Berangkat juga pakai visa ziarah. 10 tahun mereka dideportasi. Tidak boleh datang ke Mekah selama 10 tahun. Bayangkan Bapak Ibu. Tidak boleh selama 10 tahun ke sana. Yang terjadi apa? Kerugian. Kasihan. Siapa yang kasihan? Jamaah. Penipuan yang mereka laku. Memang mohon maaf itu. Untuk menipu lewat jalur agama itu paling mudah. Makanya bahasa Nabi dalam hadisnya begini. Orang yang bersumpah dalam jual beli itu mudah mendatangkan manfaat. Mendatangkan keuntungan mudah. Tapi berkahnya tak ada sama sekali. Berkahnya tak ada sama sekali. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Setidaknya dapat 3 hadis dari kitab yang Laisa Minna ini. Karangan Syekh Abdul Salam. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Agar kelak kita menjadi manusia yang tahu jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah ridhai dan Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.